Hai kawan, selamat datang kembali di channel Cerita Komik. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa siapkan dulu cemilannya biar nontonnya lebih santai. Dan juga, Mimin mohon maaf bahwa baru sekarang uploadnya gara-gara kemarin-kemarin gak mood gara-gara 7 video dihapus 5. Ya udahlah. Oke lah kalau begitu, kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan MC kita yang sedang memegang kamera dan memvideokan seorang laki-laki dan perempuan. Dan ternyata dunia telah berubah 10 tahun yang lalu akibat adanya pembantaian oleh seekor monster. Lalu ada beberapa orang yang menjadikan live streaming monster sebagai pekerjaan utamanya karena kebanyakan orang tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, para penonton yang menonton live streaming ini mempunyai kepuasan tersendiri untuk melihat para hunter yang membunuh para monster. Oleh karena itu, kebanyakan penonton mendukung para hunter yang mereka sukai dengan cara memberikan donasi. Kalau Mimin mah cukup kalian like, subscribe, dan komen aja sudah cukup. Dan pria itu yang sedang melakukan streaming ingin memburu seekor monster yang bernama Anisimian, yang dimana dia adalah monster kelas 1 dan hanya sedikit orang yang bisa solo kill terhadap monster tersebut. Ketika pria itu ingin bersiap-siap untuk menyerang monster tersebut, MC kita yang bernama Chow Gang-sik menghentikannya dan berkata bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Tetapi pria itu tidak memedulikannya dan langsung menyerang monster tersebut dengan kekuatan api miliknya dan mengatakan, "Lihatlah bakat yang tidak bisa dimiliki olehmu." Langsung pria itu melancarkan serangan api miliknya dan boom, serangan itu langsung mengenai monster tersebut. Ketika dia percaya bahwa monster itu telah mati oleh serangan miliknya, dan tidak disangka tiba-tiba monster tersebut tepat di belakangnya dan langsung menyerang mereka berdua yang sedang berjalan. Dan di depan kekuatan yang besar, pria itu ketakutan. Dan pria itu mendorong wanita tersebut dan langsung lari. Kemudian wanita tersebut langsung diserang oleh monster. Lalu pria itu menyuruh Chow Gang-sik untuk menarik perhatiannya. Ya maksudnya sebagai tumbal lah. Sambil pria itu memasuki mobilnya dan berkata bahwa seorang master sepertiku lebih berharga daripadamu yang cuma seorang pembawa barang. Lalu tiba-tiba monster tersebut tepat di depannya dan langsung menyerang MC kita. Dan MC kita berhasil menghindari serangan monster tersebut. Dan ketika monster tersebut ingin menyerangnya, tiba-tiba di detik-detik terakhir ada sebuah notifikasi muncul, yaitu jumlah view 1, sambil dia menghindari serangan monster tersebut. Dan di saat dia bingung, tiba-tiba ada sebuah notif yang mengatakan beberapa dewa bingung. Yang dia berpikir, hah, beberapa dewa bingung? Dan tiba-tiba monster tersebut menyerang dan MC kita langsung menghindarinya dan bersembunyi di belakang pohon. Chow Gang-sik bingung karena tubuhnya bergerak sendiri ketika menghindar. Dan tiba-tiba ada sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa beberapa dewa sedang menyiapkan popcornnya. Aduh, ini dewa santuy kali. Melihat Chow Gang-sik sedang terpuruk, Chow Gang-sik melihat tasnya dan dia menemukan sebuah peralatan, dan ternyata itu adalah peralatan yang diberikan oleh si yang kabur. Dan langsung, "Hei monyet!" Langsung tiba-tiba ada paku panjang atau apa ya? Ya paku panjang lah menyerang ke arahnya. Dan ternyata itu adalah sebuah pengalihan dan serangan utamanya berada di atas kepalanya. Dan boom, dia tahu bahwa serangan itu tidak mempan dan monyet itu mengangkat batunya dan boom. Chow Gang-sik menghindari serangan tersebut dan dia terbayang oleh ingatannya bahwa dia berusaha keras karena dia tidak terpilih oleh kekuatan yang besar, dan dia berusaha dengan nge-gym dan mencari situs di internet untuk mencari informasi strategi. Dan ketika dia berlari, tiba-tiba ada sebuah notifikasi yang mengatakan beberapa dewa sedang menyemangatimu. Wah, dia berpikir, apa maksud menyemangati? Ini sedang dalam keadaan darurat. Dan ketika dia berpikir bahwa tidak ada cara lain selain menyerang balik, dan ketika itu
dia langsung berbalik dan menyiapkan sesuatu dalam tasnya, dan ketika mereka akan beradu dan boom, dia menghindar serangan tersebut. Dan dia berpikir, satu-satunya tempat yang bisa kuserang dengan kekuatanku adalah, dia langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya dan boom. Itu ternyata tepat di bokongnya. Aduh, ini kayak scene Naruto sama Kakashi ya. Tapi ini mah pakai senjata tajam. Nyerinya bukan main. Dan ya pastilah Moso itu langsung mengamuk. Wah, dan Moso itu langsung menyerang balik. Dan MC kita dengan posisi untuk merubuhkan badannya sambil memegang senjatanya dan cep. Aduh, apa? Yang boom lah. Senjata itu menusuk monster tersebut dan mengalahkannya. Dan ternyata ada sebuah kamera yang tidak dia matikan, dan beberapa komentar yang mengatakan itu tidak mungkin, itu mustahil. Wah. Dan dia bangkit dari kubur. Bohong tidak. Dan dia bangkit dan dia tergeletak di tanah dan mengatakan, tidak bisa kupercaya aku membunuh monster tersebut. Dan sebuah notifikasi mengatakan bahwa beberapa dewa merasa kagum atau merasa puas, dan dia mengatakan, apakah ini alasanku untuk bertambah kuat? Dan juga sebuah notif juga mengatakan bahwa ada dewa yang mengajak temannya untuk menonton. Ayo mabar. Dan ketika itu dia membuat semua orang tidak percaya apa yang telah dia lakukan. Dan ada juga yang berkomentar, ini mustahil, wow. Dan dia mengambil kameranya dan melihat komentar yang telah diberikannya. Dan juga ternyata penontonnya 3 kali lebih besar dengan si Bangsul yang tadi kabur itu. Dan dia masih berpikir dan tidak percaya, apa maksudnya ini? Ini tidak masuk akal, bahwa maksudnya itu para dewa yang menontonnya. Karena dengan berjumlahnya para penonton dari dewa, dia merasakan bahwa kekuatannya bertambah kuat. Dan dia menyapa para viewersnya, halo semuanya, halo main. Dan ternyata ada komentar yang mengatakan bahwa tim penyelamat akan datang kepadanya. Dan juga si Bang yang tadi kabur itu, dia tertangkap ketika pergi ke Seoul. Wajar lah, bahwa dia sedang live streaming ya dia kabur ya auto penjara. Dan juga sebuah komentar mengatakan bahwa, apa kabar dengan wanita itu? Maksudnya yang tadi yang ikut live streaming bersamanya. Dan dia melihat ke arah wanita itu, dan tiba-tiba para dewa juga mengomeli bahwa dia harus menyelamatkannya. Dia berpikir bahwa view dengan dewa sama aja, ya udahlah. Dan dia menuju ke arah wanita itu untuk menolongnya. Dan ketika dia ingin menolongnya, tiba-tiba tim penyelamat datang untuk membantunya. Dan ketika mereka keluar, salah satu dari mereka menghampiri MC kita dan mengatakan, apakah Anda Chow Gang-sik? Dan dia mengatakan bahwa Anda benar-benar hebat, dapat mengalahkan monster tersebut. Dan MC kita hanya mengatakan, ini hanya beruntung. Kemudian tim penyelamat membagi tugasnya. Ada yang sedang mengepung monster tersebut, dan juga ada yang sedang membantu wanita itu. Dan ketika para tim yang sudah mengepung itu menembak mayat dari monster tersebut, lalu Chow Gang-sik mengatakan kepada view barunya bahwa tugas yang sedang dilakukan oleh tim penyelamat yaitu untuk mengambil sebuah material yang ada di dalam tubuh monster tersebut. Yang dikatakan bahwa jika material tersebut masih berada di dalam tubuh monster tersebut, maka tubuh monster tersebut akan pulih sedikit demi sedikit. Dan ternyata material tersebut adalah core, yang dimana ini adalah material yang belum diketahui, karena ini adalah sumber kekuatan dari setiap monster. Dan di sisi lain, tim petugas yang sedang menyelamatkan wanita tersebut berteriak, wah. Dan ternyata ada sebuah asap yang keluar dari wanita tersebut dan petugas. Kemudian asap tersebut berkumpul di satu tempat, dan itu membentuk sebuah monster.
dan dia tidak percaya. Apa? Ini tidak mungkin. Apa itu Undertox? Dan ternyata monster tersebut bernama Undertox, yaitu monster kelas 1 yang dimana dia bisa mengendalikan, bisa yang mematikan dan racun. Dijelaskan sedikit bahwa monster Undertox ini bersembunyi di bawah tubuh orang yang sedang terluka, dan ketika ada orang yang menghampiri untuk mengobatinya, monster itu akan meracuninya. Dan kemudian tiba-tiba para petugas itu panik dan mengatakan, nyalakan mobil dan bersiap untuk kabur dan ambil core dari Animation. Kemudian tinggalkan orang yang terluka. Dan MC kita berpikir bahwa sebagai orang yang telah menyaksikan semua kematian atas akibat monster, aku yakin hal seperti ini sudah biasa. Dan dia mengatakan bahwa ini terlalu awal untuk menyerah. Kemudian dia mengambil sesuatu dalam tasnya dan ternyata itu adalah pematik api. Dan dia langsung menyalakan dan menghaburkan api tersebut mengarah ke monster tersebut. Kemudian para petugas mengatakan, apa yang sedang kau lakukan? Kita perlu mayatnya untuk mengantarkan kepada keluarganya. Dan kemudian MC kita mengatakan bahwa daripada menunggu mereka menjadi mayat, kita harus melakukan apa yang kita bisa. Kemudian dia berlari ke arah mobil tersebut dan kemudian dia mengambil sebuah pemadam api, dan sebelum dia berangkat dia memasang dulu kameranya. Oke, siapkan kamera dulu, dan dia langsung berlari ke arah api tersebut. Kemudian ketika dia berlari, dia mengatakan dalam hatinya bahwa ketika dia menjadi seorang kameramen, ini tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan bisa membalaskan dendam keluargaku. Tapi sekarang instingku mengatakan bahwa ini adalah kesempatanku. Lalu dia menyemprotkan pemadam api tersebut. Dan dia mengatakan pada viewersnya bahwa kalian berpikir bahwa aku ini gila, tapi panas dari api ini merupakan kelemahan dari Undertox, di mana bahwa api ini bisa menetralisir api dari Undertox, yang dimana itu merupakan serangan utamanya. Dan aku hanya perlu menggunakan api untuk menyelamatkan orang-orang selagi monster itu lemah. Tetapi ketika Undertox merasa dirinya terpojok, monster itu akan memilih satu di antara dua pilihan, yaitu pertama, meninggalkan mangsanya, atau memakai inangnya untuk sebuah perlawanan. Dan ternyata monster itu memilih pilihan terakhir, yaitu dia memasuki tubuh wanita itu. Kemudian ketika mereka sedang berhadapan, langsung MC kita langsung menghajar wanita tersebut dengan pemadam api. Dan kemudian ketika wanita itu tersungkur, ada sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa dewa tertentu mengatakan ini terlalu kejam, dan juga ada notifikasi yang lain bahwa dewa tertentu juga setuju. Kemudian Cho Gang-sik mengatakan, tapi ini adalah pilihan terbaik, sambil mengerutkan wajahnya. Kemudian Cho Gang-sik menyelamatkan tim petugas tersebut. Ketika dia ingin membawanya, tiba-tiba wanita itu bangkit. Dan di saat itu Cho Gang-sik dengan berat hatinya dia ingin menghajar sekali lagi, tapi tiba-tiba di saat itu monster tersebut keluar dari tubuh wanita itu, dan keduanya diselamatkan oleh Cho Gang-sik. Kemudian tim petugas tersebut membantu Cho Gang-sik untuk membadamkan api tersebut. Kemudian Cho Gang-sik mengambil kameranya dan mengatakan bahwa terima kasih semuanya telah menonton kameramen yang nekat ini, dan kedepannya live streaming ini akan dihapus dan akan digantikan oleh live streaming kameramen ini. Kalau gitu sampai jumpa di lain waktu. Ya, ini juga mengakhiri video kita dalam kesempatan kali ini, dan bagaimana kedepannya dari kameramen kita. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.